Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerahnya kembali diberikan kepada kita hari yang baru. Sebelum kita memulainya, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang telah memberikan kepada kami hari baru untuk boleh kami jalani hari ini. Bapa, sebelum kami memulainya, kami datang kepada Tuhan. Kami merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu yang menuntun kami untuk terus kami melewati kehidupan ini sesuai dengan tuntunan arahan pimpinan Tuhan. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca di dalam Yehezkiel pasal 20. Saya mengajak kita untuk berfokus di dalam ayat yang kelima dan ayat yang ke-12. Yehezkiel 20 ayat yang kelima dan ayat yang ke-12. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, pada hari aku memilih Israel, aku bersumpah kepada keturunan kaum Yakub dan menyatakan diri kepada mereka di tanah Mesir. Aku bersumpah kepada mereka, akulah Tuhan Allahmu. Ayat 12. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, perikop Yehezkiel pasal 20 LAI memberi judul Kasih dan Hukuman Allah dalam Sejarah Israel. Dalam bagian ini kembali diingatkan kepada kita tentang bangsa Israel yang tegar tengkuk kepada Allah. Setelah mereka dibawa ke tanah perjanjian, mereka lupa akan asal-usulnya. Namun sebelumnya Tuhan sudah memberikan peringatan demi peringatan, agar nantinya setelah mereka sampai di tanah perjanjian, hendaknya mereka tidak boleh beralih kepada Tuhan. Dalam bagian ini kembali diingatkan kepada umat Israel bahwa sesungguhnya Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Dan bahkan ayat yang ke-12 menegaskan, Allah memberikan ketetapannya kepada bangsa Israel supaya mereka mengenal Tuhan. Saudara, tujuan Allah menyelamatkan kita, membebaskan kita dari dosa, memberikan kepada kita kehidupan yang baru dan menuntun kita dari hari ke hari adalah supaya kita mengenal siapa Dia. Allah membebaskan umatnya dari Mesir supaya Israel itu mengenal. Seperti Tuhan katakan bahwa akulah Tuhan Allah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Saudara, Allah rindu kita mengenalnya. Allah rindu kita mengenal siapa penebus kita, pembebas kita, penolong kita, memberi hidup kepada kita, dan yang telah memelihara hidup kita hingga hari ini. Namun izinkan saya bertanya, sejauh mana kita mengenal Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengaku diri sebagai orang percaya? Sejauh mana kita mengenal Allah yang telah menyelamatkan kita, yang memberikan kita kehidupan hari ini, yang telah membuat kita berhasil dalam usaha, dalam segala situasi hidup yang kita jalani sehingga kita boleh ada sebagaimana adanya hari ini? Sejauh mana saudara dan saya mengenal Tuhan yang telah memati untuk kita, membebaskan kita dari dosa, dan bahkan memberikan kepada kita berkat demi berkat setiap hari. Saudara, kita mengenal Tuhan ketika kita mentaatinya. Hidup ini adalah sebuah misteri ilahi. Ada banyak hal, bahkan semua hal merupakan misteri bagi kita. Namun kapan kita bisa mengenal Allah? Saat kita mentaati Dia, di sanalah kita boleh mengalami siapa Tuhan. Ketika kita bergaul erat dengan Allah melalui perenungan firman, ketika kita belajar siapa Dia,
dari firman-Nya, ketika kita belajar bergantung kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan melalui doa-doa kita, ketika kita belajar mentaatinya untuk hal-hal yang mustahil, di sana kita akan melihat bahwa Tuhan akan menyatakan siapa dirinya kepada kita, bahwa sesungguhnya Dia adalah Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa, Allah yang maha hebat, Allah yang perancang arsitek yang sempurna. Saudara, hidup yang terus bertumbuh mengalami Allah dan mengenal Allah adalah sungguh-sungguh hidup yang terus membawa kita untuk semakin percaya dan menjalani hidup ini dengan tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Ada banyak orang saat ini dihantui oleh kecemasan akan masa depan yang tidak pasti. Apalagi di tengah-tengah pandemi yang saat ini masih ada dampaknya, begitu banyak orang mengalami kesulitan ekonomi. Saudara, memang tidak mudah untuk menjalani dan melewatinya. Tetapi mari kita memegang teguh firman Tuhan, belajar bersabar dan terus berharap, dan juga berjuang dalam anugerah Tuhan, berusaha di dalam Tuhan, bukan berjuang di luar Tuhan. Kita percaya bahwa setiap orang yang mencari Allah tidak akan dikecewakan. Ini adalah kesempatan bagi kita. Masa-masa yang sulit, masa yang berat, masa ketika kita sakit, masa ketika kita mengalami keterpurukan adalah kesempatan untuk kita mengalami Tuhan. Memang tidak mudah. Tapi orang yang mengalami Allah adalah orang yang sering kali diizinkan untuk mengalami kesulitan hidup ini. Di sanalah anugerah Allah bekerja. Saudara, saya tidak mengerti apa yang menjadi pergumulan saudara hari ini. Tapi mari, Tuhan ingin melalui setiap peristiwa yang kita alami, kita mengenal Dia. Mengenal Tuhan adalah sebuah anugerah. Ketika kita semakin mengenal Allah, maka kita akan semakin mempercayainya. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur melalui perenungan ini yang mengingatkan kami untuk semakin mengenal Tuhan yang telah menebus kami dan memberikan kami kehidupan hingga hari ini. Bapa, beri kami anugerah untuk semakin mengenal-Mu, agar ketika kami semakin mengenal-Mu, kami semakin mempercayai Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini, dimanapun kami berada dan dimanapun Engkau menaruh kami. Berkati kami, biar di sana kami boleh berkarya dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami bersyukur, berserah, dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.